Meisya Puspita, 30 Mei 1995, Tanggamus. Pendamping PKH periode 2016-2020. Selamat datang Meisya di NSP. Halo. Halo Mei. Halo Kak. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Jadi udah lama banget ya kita ngobrolin masalah konten ini ya. Iya. Baru hari ini bisa realisasi. Setahun ada kali ya. Kayaknya ya, hampir Hampir 1 setahun tahun. ya. Oke, Mei, NSP ini kan konten yang gue buat untuk ngobrol soal atau seputar PKH gitu ya. Nah, Meisya ini kan mantan pendamping PKH ya. Mantan ya, kayak gimana gitu ya. Iya dong. sih, Bener ya, Mei? Meisya pendamping PKH dari tahun berapa? Masuk PKH itu 2016. 2016. 16, iya. Sampai dengan 2020 akhir Oke, kemarin. 2020 akhir. Berarti yang tadi gue sampein itu benar. Benar. Oke, Mei, dari 2016 sampai dengan 2020, pencapaian apa aja, Mei? Yang paling berkesan atau yang banyak lah yang udah pasti dicapaikan dari 2016, sekitar 4 tahun lebih ya? Banyak sih. Kalau dibilang banyak ya banyak banget ya. Sampai kalau ditanya mungkin saking banyaknya apa yang mau diceritain gitu. Yang mana, bagian mana nih? Karena memang di PKH itu benar-benar kerja, tapi kayak bukan kerja. Karena kehidupannya kan sama masyarakat ya. Bener. Ketemunya itu sama masyarakat dan mayoritas itu tetangga sendiri. Oh gitu? Tetangga kelurahan. Oh berarti Mei ini jadi pendamping PKH di domisili? Iya, domisili Kemiling. Gitu. Di Kemiling? Iya, 2016 kan masih ikut orang tua. Ha? Di Kemiling, jadi dapatnya juga wilayah dampingannya Kemiling. Oh gitu. Kalau wilayah dampingan sendiri, berarti kan sama nih kayak gue. Sering nggak ngalamin tiba-tiba ada warga datang ke rumah gitu, curhat dan lain-lain? Sering banget, bukan sering aja gitu. Karena tiap hari itu aktivitas di dekat rumah itu kan rame ya, kayak ada pasar tempel gitu. Kebetulan KPM itu banyak yang dagang juga di situ. Oh gitu. Jadi mau beli cabai aja, udah Mbak bawa aja gitu. Sampai aku tuh nggak pengen ke pasar. Jadi kayak salah satu benefit jadi pendamping PKH ya. Tapi itu malah kayak ngerasanya, mereka kan cari duit nih, nggak enak. Mungkin memang itu rasa senang mereka yang ngasih atau gimana. Tapi kayak udahlah kalau mau ke pasar itu ibu aja lah, Bula, nggak usah lah. Nanti takut dikit-dikit dikasih. Gitu. Oh gitu. Iya sih. Bener sih. Gue juga begitu, Mei. Jadi karena gue kan di Garuntang ya, Garuntang. Lahir juga di situ gitu loh. Jadi banyak banget memang KPM itu tetangga sendiri. Nah kalau udah tetangga sendiri, kalau ya ke pasar deket rumah itu, kayak beli pisang misalnya ya, beli misalnya sesisir harganya 10.000, sesisir 10.000 tuh dapetnya jadi 2. Bener ya gitu ya. Banget. Salah satu keuntungan jadi pendamping PKH ya. Iya, lebih banyak enaknya ya. Iya bener banget. Mei, jadi gini. Gue kan udah ngobrol ini udah lama karena banyak banget nih Mei yang pengen tahu tentang Meisya ini siapa. Terus kok infonya bisa jadi pendamping dengan graduasi terbanyak nih ya tahun 2020, bener ya Mei? Iya bener sih. Itu dikasih kayak predikat atau apa sih, souvenir atau apa gitu nggak sih dari kantor? Penghargaan. Semacam piagam ya, sertifikat atau piagam gitu. Kebetulan pas gathering kemarin, gathering karena kebetulan juga sudah selesai di PKH, alhamdulillah resign karena dapat kerja di tempat yang lain. Jadi saat gathering itu dapat piagam penghargaan gitu sih, graduasi terbanyak 2020. Graduasi terbanyak tahun 2020? Iya. Emang berapa banyak nih? 110 KPM? Iya. Saat itu megang berapa KPM? 375 KPM-nya saat 375, berarti sekitar 30-40% KPM-nya digraduasi? Iya, betul. Gila sih, sumpah gila. Itu juga kejutan sih kayaknya. Nggak nyangka gitu bakal KPM itu se-excited itu untuk graduasi. Karena kan di sekret atau kita ngobrol by WA dengan pendamping-pendamping lain itu kan keluhan terberatnya pendamping ini kan ketika mau graduasi ya, banyak yang bilang KPM itu sulit diajak kerjasama untuk graduasi gitu.
saya pun berpikir hal yang sama gitu, sampai ada ketentuan atau aturan yang menyatakan bahwa ada target untuk pendamping tiap tahun itu minimal 10% ya dari KPM dampingannya untuk digraduasi. Pikir saya gini, kayaknya 2020 ini kan bakal jadi tahun terakhir nih karena udah ikut tes CPNS pada saat itu. Alhamdulillah kan udah tahu sih tiap kita hasil tes itu kan langsung keluar nih. Jadi udah tahu, oh kayaknya bakal selesai nih di PKH gitu. Kayak apa ya yang harus dikasih ke PKH ini biar saya keluar itu diingat baiknya gitu, bukan diingat jeleknya aja, karena sebelumnya memang jelek sih, jarang rakor, nggak boleh diikutin sih. Nggak boleh diikutin ya. Nggak boleh diikutin. Setelah itu coba konsultasi dengan korkot, dengan pendamping senior yang sudah lebih banyak graduasinya. Apa sih graduasi itu? Gitu. Biar saya lebih jelaskan apa graduasi itu, bagaimana tata caranya. Terus poin apa sih yang harus saya sampaikan, dan kalau mereka nggak mau graduasi itu apa dampaknya gitu kan. Jadi seminggu sih sempat gugup kayak yang sampein nggak ya gitu. Ini kan bukan urusan saya gitu, kasar yang ngomong ya. Saat itu berpikir kayak yang ini mereka dapat bantuan, ya udah sih biarin aja, kalau memang nanti putus ya udah gitu. Tapi satu sisi lagi berpikir ya ini juga termasuk tanggung jawab gitu. Nggak selamanya KPM ini berhak menerima bantuan. Ada masanya yang jelas kan ya. Terus juga kita lihat kondisi di lapangan, nggak semua KPM itu berhak. Artinya gini, tujuan atau target utamanya kan KPM itu keluarga miskin sih. Iya benar. Banyak di masyarakat ya, kita lihat lah real faktanya Gelang itu. Ya apalagi kan Kemiling nggak yang kayak daerah pesisir ya. Nah, kalau kayak gua kan daerah pesisir rata-rata KPM banyak yang rumahnya di atas laut. Ya. Rumah panggung kan, gitu kan. Nah, kalau di daerah Kemiling itu kan lebih kayak banyak yang punya rumah sendiri dan nah itu jadi gimana itu? Iya, jadi di situ tuh sebenarnya tantangan sih. Kayak tantangan kayak mana ya cara ngomong ya, cara nyampeinnya. Terus waktu itu sempat viral loh video ibu-ibu yang bilang motor banyak, Mas berenteng gitu kan ya, tapi masih nerima bantuan PKH. Saya tuh kayak langsung iya juga ya, bener juga ya, bisa nih disampaikan gitu. Kalau secara kategori masuk, ada anak sekolah gitu kan, ada balita, lansia, tapi kan secara perekonomian kita bisa lihat nih. Iya benar. Gitu. Benar. Kalau untuk punya motor, it's okay lah, sekarang motor itu kayak udah wajib nggak sih di setiap rumah ya, mau kemana-mana, karena kan angkutan umum juga udah jarang gitu. Jadi Perkel nih, Perkel kan bilangnya waktu itu gini, Bu, saya mau menyampaikan salah satu program di PKH itu ada yang namanya graduasi mandiri. Saya cerita ini, jelasin tentang yang data kita di DTKS, gimana cara kita graduasi, kenapa kita harus graduasi, itu dijelasin, sama lah kayak yang disampaikan Bu Tuti kemarin ya. Nah, jadi mereka itu mikir, ada sebagian yang berpikir, iya juga ya Mbak ya, saya ini udah dari 2011, kebetulan kan banyak KPM lama, jadi saya ini udah dari 2011, kayak gimana ya Mbak ya. Jadi misalnya kedapatan gitu. KPM lama? Iya, dapat limpahan karena pendamping sebelumnya kan Kak Eli naik korkot ya. Jadi kok jatuh, Bu? Oke, guys, jadi tadi ada sedikit aksiden, jadi ada sedikit kendala teknis sedikit. Biasalah ya, karena kita kan semua dikemas dengan tim yang sangat profesional gitu. Kita tuh masih belajar guys, jadi makanya tolong dibantu lah ya, dikasih subscribe gitu kan katanya Atta Halilintar juga subscribe tuh gratis. Iya. Tinggal klik aja lu, gratis gitu kan, makanya tolong dibantulah akun ini itu kan, YouTube ini ya. Oke Mei, balik lagi Mei ke masalah PKH. Limpahan, KPM limpahan itu kan artinya warisan ya, warisan dari pendamping sebelumnya, terus diterusin sama Mei gitu kan? Saya karena waktu itu pendampingnya naik jadi korkot. Oh, Ibu Eli Susanti, korkot PKH 2 Bandar Lampung ya? Betul. Nah, terus itu gimana? KPM-nya dilimpahkan ke kelompok saya kan, jadi ya udah kumpulan itu cuma bilang gini sih, setelah menjelaskan apa itu graduasi, saya tuh cuma bilang gini, Bu, kita itu dapat bantuan itu memang nggak kita minta gitu, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita itu memberi kesempatan
kepada warga sekitar nih. Kan kita lihat nih, masih banyak warga kita yang jauh lebih nggak mampu dari kita dan sampai sekarang belum dapat PKH. Kan ibu-ibu juga sering ditanya kayak mana cara masuk PKH dan lain sebagainya. Kan berarti paham lah gimana perasaan tetangganya. Coba sih, kita ini kan memang belum kaya secara materi. Sampai saya bilang gitu, saya ajak bercanda sih gini. Kalau dibilang kaya, saya juga belum kaya kok, Bu. Rumah saya baru 1, belum 2. Mobil juga masih punya suami, saya belum punya gitu. Ya dibawa bercanda, nggak tegang gitu kan. Kalau dibilang kaya materi mah nggak puas-puas, kita nggak pernah kaya. Tapi coba kita buat hati kita yang kaya. Hati kita yang kaya. Iya. Kita kaya hati walaupun nggak kaya materi. Caranya gimana? Ya kita selesain bantuan dari pemerintah ini, kita kasih kesempatan ke warga yang lain. Nah, nyampe situ pikir saya kan udah nyampe nih karena iya juga ya ternyata salah sambung. Jadi mereka nyambungnya gini, oh yaudah Mbak, berarti punya saya ini alihin ke ibu ini aja ya Mbak. Jadi maksud mereka tuh alihkan tuh ini diputer diwarisin. Jadi aduh, cerita lagi ini kan. Nggak bisa seperti itu, saya bilang gitu kan. Ketika ibu keluar otomatis kuotanya ini kan berkurang nih. Iya benar. Artinya dengan ada kuota yang kosong itu bisa masuk KPM yang baru dan acak juga Bu, kita nggak bisa nentuin. Oh gitu ya Mbak, jadi belum tentu mantu saya ini bisa masuk ya Mbak ya. Jadi dia udah berpikir, udahlah saya nggak kasih ke mantu saya aja gitu kan. Nggak bisa gitu ya, namanya sama ibu ya. Banyak sih memang, gue juga ngalamin. KPM itu selalu berpikir kalau seandainya misalnya anak dia udah SMA kelas 3 ya, yang tinggal beberapa bulan lagi lulus terus jadi peserta PK-nya non-aktif. Mas, kalau seandainya ini nanti diwariskan ke anak saya atau mantu saya boleh nggak? Nah itu yang banyak salah memang Mei gitu kan. Makanya itu kejadian juga ya di Kemiling ya. Di Kemiling gitu. Dan yang ibu-ibu ini kan rame ya, kalau udah kumpul kan nggak bisa sih sebenarnya fokus. Iya benar. Saya lagi ngomong apa, kita lagi ngomong apa, nanti dia ngomong lah tetangganya, kemarin nyayur kates ya. Loh gitu, kayaknya aduh gimana ya. Jadi saya tuh kalau kumpul perkel, itu di motor itu pasti bawa sound system. Serius, Mei? Serius. Sampai segitunya? Sampai segitunya, karena sekali kumpulan itu kan banyak ya, ada 10 kelompok saat itu. Sehari itu kan bisa 3 atau 4 kelompok keliling itu. Satu kelompok rata-rata berapa KPM? Paling sedikit 20 KPM 20 KPM minimal. Pokoknya 20 sampai 30 KPM gitu ya. Jadi kayak yang seret nih gitu, seret mau ngomong itu kan, mana ibu-ibunya ngomongin cabe, satu ngomongin apa-apa gitu kan. Jadi harus pakai sound system, ayo gantian yuk gitu ya. Ibu dulu atau saya dulu gitu. Pokoknya harus kita buat have fun sih ya sama bener banget. Kita menggurui, apalagi saya tuh jatuhnya kayak bisa dibilang malah cucu mereka loh, karena nenek kan yang lansia rata-rata kita tuh seumuran cucunya ya. Iya bener, atau ibu-ibu yang paling muda pun saya ini kayak anaknya gitu. Benar. Lu anak kecil sombong gitu kan, nggak mau ada kesan seperti itu ya. Jadi ngomong itu harus yang ya seenak mungkin membuat supaya mereka nggak merasa sakit hati gitu ya. Tidak merasa digurui ya. Jadi kayak yang dijelasin tentang graduasi itu ya harus kena, benar-benar kena ke hati mereka. Jadi kalau ditanya tips and trick graduasi pun, kita itu tiap pendamping punya tips and trick sendiri, karena setiap KPM kita itu punya punya casing yang berbeda-beda gitu gak sih? Jadi kita loh yang tahu gimana KPM kita. Bisa dengan cara bercanda, bisa dengan cara tegas, bisa dengan cara sindiran. Itu kita yang tahu kok gitu. Jadi apa yang aku lakuin pun belum tentu bisa dilakuin pendamping lain ke KPM-nya. Berarti artinya gini, dari 110 KPM mayoritas itu KPM lama 2011 ya, yang warga penerimaan bantuan PK di tahun 2011 sekitar 80 peserta itu 80 pesertanya, sisanya itu 2016 80 peserta. Berarti artinya limpahannya ada berapa banyak? 180 sih. 180 itu limpahannya, cuma kan memang sudah terkikis ya, yang exit segala macam. Secara itu. Sisa itu 130-an gitu. 110 itu yang memang benar-benar setelah kumpul itu mereka itu pada ngerembuk di situ. Saya itu bilang, Bu jangan diputusin sekarang. Saya gitu kan. Ibu diskusi dulu sama suami gitu, diskusi dulu sama keluarga di rumah mau graduasi atau enggak, karena ini bukan paksaan, kata saya kan. Ini bukan paksaan, jadi jangan berpikir kata Mbak Misha wajib graduasi, enggak ya gitu. Saya selalu pertegas, takutnya kan kita ngomong A nyampe ke rumah AB
gitu nggak sih? Iya benar. Kita benar. ngomongnya B nyampe ke rumah B C D gitu. Jadi kayak yang dipertegas banget, ini nggak ada paksaan. Ini saya sampein sesuai edaran dari pemerintah seperti apa, graduasi itu apa gitu, dampak dan hal positif yang ibu dapat itu apa gitu. Jadi oh yaudah mbak, nanti saya pikirin dulu gitu. Tapi tetap ada sih beberapa yang saat itu juga langsung ya udahlah mbak, anak saya juga bentar lagi lulus, daripada saya di exit, saya graduasi aja gitu. Karena saya juga sampein gini, di exit dan di graduasi itu beda. Ya. Kalau di exit itu ya karena memang sudah nggak ada kategori ya, mau nggak mau dia harus itu masuknya graduasi selesai, gitu. alamiah. Kalau graduasi mandiri ini ibu kayak punya prestasi sendiri loh gitu. Dengan kesadaran diri ibu merasa sudah cukup, ibu mundur dari PKH gitu atas keinginan ibu sendiri. Itu jauh lebih mulia sih Bu. Sampai saya bilang kayak gitu, iya juga ya mbak ya gitu. Iya. Mereka itu jadi langsung kena gitu dong hati ya. Iya gitu. Jadi nggak perlu ibu tuh udah lama, ibu nggak bisa sama KPM itu, nggak bisa gitu. Apalagi kita anak kecil, gitu kan ya. Jadi harus yang kita buka pemikiran mereka kalau udah terlalu lama loh kalian ini. Oke, Gitu. jadi itu ya motivasinya lah dengan cara yang berbeda-beda ya. Iya, Pasti benar. satu kelompok dengan kelompok lainnya punya teknik dan Berbeda-beda. caranya yang berbeda-beda. Iya. Nah, Mei, dari 110 KPM, 80 diantaranya adalah KPM PKH 2011. Nah, sisanya berarti sekitar 30 itu 2016. Iya, dan 2019 sih juga. Oh, sempat ada juga. Ada berapa banyak? Ada 5 orang kalau nggak salah. Oh, 5. 2019 berarti masih baru banget dong baru, terima bahkan bantuan. ada yang belum dapat kartu loh. Oh, gitu. Kan 2020 itu kan kita masih ada kendala ya, kemarin itu ada yang sudah megang kartu KKS-nya itu, kartu ATM. KKS-nya tapi bukunya belum gitu ya. Ada yang memang belum sama sekali gitu. Jadi kebetulan lansia, dia lansia dapet, terus anaknya juga dapat. Memang sudah beda rumah tapi masih satu kelurahan kan. Ibu itu bilang gini, saya kan udah lansia, apa sih yang mau saya pikirin? Paling tinggal ibadah, kata beliau gitu. Kalau saya terima bantuan ini, sedangkan ada yang lebih berhak dari saya dosa. Saya lagi ngumpulin pahala saya dipotong karena saya ngambil bantuan yang sebenarnya saya nggak perlu gitu. Jadi udahlah mbak, saya nggak usah. Saya tuh kayak agak, tapi kan ibu lansia, ibu kan tinggalnya sendiri gitu. Tapi kan anak-anak saya masih peduli sama saya. Tersentuh dong hati. Iya, jadi lagi kumpulan kan itu. Masya Allah ibu ini baik banget sih, manggilnya si Mbah ya waktu itu. Masya Allah Mbah, bener Mbah yakin lah Allah itu nggak tidur. Ya Allah, jadi di situ tuh mereka langsung ya yuk kita graduasi aja yuk gitu. Sempet jadi, ada obrolan gitu di suasana gitu. kumpulan itu. Kumpulan itu di Kelurahan Beringin Jaya itu tuh. Ingat banget dong saat Ingat itu. banget karena itu paling dek banget ya di hati. Jadi saat itu cuma bawa 2 lembar form graduasi karena niatnya mau dititip di ketua untuk di fotokopi kalau ada yang mau. Tapi nyatanya setelah nenek itu bilang gitu, anaknya juga ngomong gini, oh ya mbak, saya anaknya Simbah, kata dia. Bener kok mbak gitu, nggak ada paksaan Simbah sendiri yang ngomong di rumah gitu. Anak-anaknya juga bilang udah sih bu ambil aja, tapi Simbahnya nggak mau gitu kan. Terus malah saya disuruh sama suami saya juga, saya nggak ngambil, jadi saya mau mulangin mbak, mau graduasi gitu. Itu 2019 gitu. Jadi ada 5 orang, mereka itu yang ngerasa udahlah orang suami saya kerja kok, padahal baru bangunan loh. Berarti artinya kalau kita dalam kumpulan itu ada satu KPM yang hatinya tersentuh dengan apa yang kita sampaikan, itu akan memacu mindset atau pola pikir anggota yang lain dong ya. Itu akan nyebar, jadi kayak sinyal nggak sih? Kita kasih sinyalnya satu, yang lain tuh kena gitu langsung. Oh gitu ya, yang lain tuh. Jadi pada hari itu, ingat banget sih itu bulan Oktober. Jadi mereka tuh langsung, mbak saya mau graduasi hari ini. Saya tuh langsung bingung. Formnya nggak ada, kata saya kan cuma ada satu. Terus ketua kelompoknya langsung, ya udah mbak sini aku fotokopi. Jadi ketua kelompok tuh langsung fotokopi, hari itu langsung isi form graduasi mandiri, langsung tempel materai. Satu kelompok pernah nggak ada dalam satu kelompok tuh paling banyak berapa graduasi? Paling banyak itu pokoknya itu dari 10 kelompok ada 3 kelompok yang graduasi semua, sisanya paling 2 orang. Wow. 3 orang gitu. Kalau satu kelompok rata-rata 20 sampai 30 range-nya sekitar 28 orang mundur. Iya.
pada saat itu juga. Nah, yang terjadi di Beringin Jaya itu. Jadi itu tuh kelompoknya 2016, ada tambahan beberapa orang 2019. Karena si 2019 ini ngomong kayak tadi, akhirnya 2016 ini tersentuh dong. Jadi mereka aja kartunya baru dapat udah mau keluar. Kita udah 3 tahun loh gitu. Terus mereka nanya masanya berapa sih Mbak? 5 tahun maksimal, saya bilang gitu. Wow, ceritanya tuh bener-bener nggak nyangka gitu. Nggak nyangka, iya. Soalnya gue tuh ya gini Mei, banyak banget memang beberapa temen itu Meisha resign jadi keterima di PNS, iya kata gue kan, karena kan kita kan selain kenal sebagai hubungan kerja itu kan memang sering juga cerita banyak hal gitu kan di luar dari pekerjaan. Nah, pada pengen banget nanya, kok bisa sih itu? Gue denger infonya bisa 100 KPM lebih gitu kan. Iya sih memang bener. Cuma nanti deh kata gue gitu kan ya. Nanti kita lihat. Gue juga penasaran gitu loh. Ternyata setelah denger langsung ceritanya, epic banget ceritanya Mei. Serius ini sangat menginspirasi sih kalau buat gue ya. Gue aja belum bisa sampai setahap itu gitu loh. Gue tuh sejauh ini baru beberapa KPM lah gitu kan. Karena memang KPM gue kan emang gue nggak kebagian KPM 2011 itu satu. Nah, jadi 2015 ini KPM-nya mulai ada nih pikiran-pikiran untuk graduasi karena udah gue tegaskan. PKH itu bantuannya hanya 5 tahun. Iya, betul. Ya, di tahun ke-6 itu kalau ada masih nerima itu masih masuk dalam kategori evaluasi. Di tahun ke-7 juga akan evaluasi, nanti mungkin akan diambil eksekusi gitu kan. Bagaimana caranya itu nanti kan kita akan tentukan gitu kan. Nah, ngelihat Meisha cerita tadi 2011 oke lah, karena mereka banyak tersadar karena memang udah terlalu lama terima bantuan. Yang epic banget 2019 lansia kena banget ya kalau masalah agama dan Tuhan gitu ya. Justru jadi, mereka yang paling setelah mereka ngomong itu, mereka tuh kayak nasehatin teman-teman sekelompoknya itu, udah lo apa sih yang mau kita cari, orang suami kita masih bisa kerja, kita masih bisa kerja. Toh bantuannya itu bukan nggak berarti ya, tapi kayak yang sedikit membantu loh di kehidupan kita, yang artinya kalaupun kita nggak dapat selama ini kita masih bisa makan kan. Benar. Memang ini bantuan dari pemerintah, tapi selama ini kita bisa loh gitu. Kenapa dengan adanya ini kita jadi berpangku tangan kesana gitu. Ada lagi yang nyaut, iya aku mah mau dibilang pengemis, ngomong Jawa gitu. Kok ngemis orang kita dikasih kok gitu ya, iyalah orang kita masih bisa kok, masih mengharapkan bantuan gitu. Pokoknya banyak deh, justru aku yang belajar sih sama KPM itu. Jadi punya hati sekaya itu ya. Jadi kayak aku belajar, ya Allah, mereka yang kayak gini keadaannya aja bisa berpikir seperti itu, kok saya ini nggak bersyukur ya gitu. Kadang itu kayak masih aja kurang gitu, mereka aja merasa cukup gitu. Jadi benar-benar PKH itu wah gila banget sih ya. Oke, 2016 jadi pendamping PKH sampai dengan 2020 pasti ada lah cerita-cerita, mungkin cerita yang menyedihkan atau misalnya kayak masuk ke rumah KPM ternyata dicegat dulu sama warga yang pengen nanya gimana caranya dapat bantuan PKH atau apa, atau mungkin cerita-cerita unik di luar PKH itu ya? Ada nggak Mei kira-kira? Kalau uniknya itu sih lebih banyak waktu awal masuk ya, karena awal masuk itu kan masih gadis. Gadis gitu kan. Masih gadis, itu tuh baru lulus kuliah banget. Baru lulus kuliah, terus kayak yang mau kerja apa sih gitu ya. Karena kan memang lulusannya kan SPD nih, pendidikan nih. Tapi nggak pengen jadi guru gitu. Kalaupun ngajar pengennya sebenarnya jadi dosen. Tapi untuk lanjut ke tahap S2 kayak yang kuliah lagi males gitu, pengen kerja gitu kan. Jadi pas masuk di PKH ini masih gadis, masih excited ya, kemana-mana masih semangat segala macem gitu. Ketemu satu kelurahan, itu tuh ketemu Pak Lurahnya yang ngobrol biasa ya, pikir saya kan ya biar enak nih ke depannya kita ya komunikasi dan lain sebagainya. Nggak taunya usut Pak Lurahnya mau ngejodohin dong. Mau ngejodohin? Iya. Dengan? Anaknya. Wah. Aku tuh langsung kayak yang, iya Pak, ya kita lihat ke depan aja lah Pak, orang masih mau kerja gini-gini ya. Tapi sempat texting atau chatting dengan anaknya? Diajak ketemu. Oh, sempat sudah diajak ketemu? Sampai mau dijemput, diajak nonton pada saat itu, dan saya takut dong. Kalau diculik gimana nih gitu kan ya. Terus
Pokoknya alasannya pasti ada rakor, ada ini, ada itu gitu kan. Udah lama-lama menghilang, ketemu lagi di kelurahan yang lain, petugas kelurahannya dong. Awalnya itu karena nganterin mau ada pembagian BPNT atau apa gitu ya, surat undangan itu. Saya nggak tahu alamat tersebut gitu, jadi dianterin, berlanjut dong. Pada saat itu kan masih BBM ya, ping gitu ya, rame nih. Jadi kayak yang kalau jahatnya ngomong itu nggak pernah keluar bensin, kerja itu nggak pernah. Ya Allah, karena dispesialkan dengan orang-orang yang punya maksud itu tadi. Iya gitu, jadi kayak yang kok lancar amat sih kerjaan ini gitu, siapa yang nggak senang gitu. Iya benar. Gajinya gede gitu, kerjaan di lapangan diwakilin gitu. Itu sih lucunya di situ kayak yang itu. Tapi setelah saya nikah di 2017 saya nikah, wih sepi loh. Gak ada yang nolongin lagi, pokoknya langsung blek gitu, apa-apa ya udah jalan sendiri gitu. Biasanya kan enak lancar jaya gitu. Jadi petugas kelurahan, terus anaknya Pak Lurah pada ke ghosting dong ya. Ghosting ya saat itu ya. Oke. Nggak berpikir ke sana sih, karena lagi enak kerja kan. Oh ini ya namanya komunikasi gitu, masih ini ya namanya kita kerjasama gitu sama pemerintah melalui kelurahan gitu. Pemikirannya sih masih ke situ gitu, tapi ternyata mereka punya maksud lain gitu. Nggak nyangka juga sih. Gitu sih kalau menurut saya yang lucu sih itu selama di PKH itu. Kesan-kesannya. Sekarang Meisha adalah seorang guru. Iya, akhirnya jadi guru. Akhirnya jadi guru. Di SMP 7 Pesawaran. SMP Negeri 7 Pesawaran. Iya. Penerimaan CPNS 2020 kemarin ya. Sebenarnya tesnya masuk di 2019, tapi SK keluarnya sudah di 2020. SK keluar di 2020. Iya. Jadi guru PPKN. PPKN. Kok PPKN tuh kayaknya angkatan kita sekolah deh. Kalau sekarang apa sih istilahnya? Iya, masih PPKN. Masih PPKN. Nanti sih kedepannya ada pergantian PKN ya. PKN. Pendidikan Kewarganegaraan. Pancasilanya mau hilang, tapi masih katanya. Oh gitu. Untuk saat ini masih PPKN. Berarti kan masih masuk akal lah ya namanya. Nah, Mei, di Pesawaran itu kan ngajar. Oh, sekarang udah sempat ngajar belum sih di masa pandemi gini? Ngajarnya masih daring. Oh, masih daring. Kita masih daring. Tapi untuk absensi tetap ke sekolah. Tetap sekolah ya. Oh, gue pikir udah ketemu tatap muka langsung gitu loh sama murid-muridnya. Ini kalau seandainya udah ketemu tatap muka langsung pasti ada cerita-cerita lain gitu kan? Iya, belum nih sayangnya. Belum ya. Nah, selama dari bulan Januari ya, Januari sampai dengan bulan April, masih daring dan piket-piket gitu aja pasti kan ke sekolahan. Sempet nggak sih ada misalnya warga daerah sana atau murid-murid yang daerah sana gitu kan, adalah murid PKH gitu, anak PKH juga? Banyak. Di sana banyak banget anak-anak PKH dan warga yang dapat bantuan PKH itu banyak. Cuma kalau untuk tahu lebih dalamnya sih belum sempet tahu ya, karena cuma sekilas kan kalau daring di sana itu siswa masih boleh untuk mengumpulkan tugas ke sekolah per minggu. Jadi kan sering ketemu ya tatap muka sekilas gitu, ngobrol. Pernah ada yang ngumpul, Bu mau ngumpul fotokopi kartu sama buku tabungan. Ini kartu sama buku tabungan apa? Ternyata kepesertaan PKH gitu. Jadi mungkin ada bantuan atau apa gitu ya, atau pendataan. Tanya deh sama TU, memang banyak ya yang dapat PKH. Ya alhamdulillah di sini banyak gitu. Cuma sayangnya tingkat keaktifan anaknya untuk sekolah masih minim sih. Mereka itu merasa di luar pandemi atau masa pandemi? Saat pandemi ini. Kalau sebelum pandemi itu masih semangat ke sekolah, tapi saat pandemi ini mereka itu lebih banyak kategori menengah ke bawah ya untuk daerah aku itu. Jadi untuk handphone masih ada yang nggak punya gitu, dan orang tua itu kan kerjanya banyak di ladang, jadi anak itu lebih berpikir ya udahlah bantuin aja ke kebun gitu daripada di rumah gitu. Jadi tantangan tersendiri tuh nanti, Mei. Asli. Ya. Untungnya udah pengalaman kan. Ketemu masyarakat. Oke deh, Mei. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita main games. Games apa tuh? Ada games dulu dong. Jadi ada sedikit games yang udah dibahas sama tim
tim YouTube channel ini. Nggak tahu sih, kayaknya kejutan nih. Ya mungkin agak sedikit kejutan ya. Oke. Ini pertanyaan cepat. Aduh. Ada 5 pertanyaan cepat ya. Aduh. 5 pertanyaan cepat nanti langsung dijawab aja, baru kita bahas gitu ya. Ya. Satu persatu, satu pertanyaan kita bahas, satu pertanyaan kita bahas. Aduh. Nggak sulit-sulit. Oke, kita Oke, coba. bisa ya. Oke ya, kalau gitu. Nih, pertanyaan pertama. Menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir? Ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga. Kenapa? Karena jadi ibu rumah tangga itu pekerjaan lengkap. Pekerjaan lengkap. Pekerjaan lengkap, apalagi sekarang udah punya anak ya. Jadi kayak ngerasa sayang banget kalau waktunya itu lebih banyak untuk ngurusin anak orang lain daripada anak sendiri. Oke. Gitu sih, kayak yang di sekolah mikir ayo dong nah belajar, ayo dong nah semangat, tapi anak sendiri di rumah kayak mana ya makannya gitu. Walaupun pasti makan, tapi kan kok saya sayang banget sama anak orang, anak sendiri saya tinggalin sih. Gitu sebenarnya polemik itu sih. Oke deh kalau gitu. Nih Mei, pertanyaan selanjutnya. Saldo nol atau ATM rusak atau keblokir? ATM rusak atau keblokir? Kenapa? Enak ngurusnya, kepelang. Bener deh, apalagi KPM ku sih nggak pernah sih. Maksudnya dari sekian banyak KPM itu paling cuma nggak lebih dari 5 orang yang namanya ATM rusak atau keblokir. Rusaknya juga karena nggak tahu ya. Pernah ada KPM itu plastiknya terlepas, digosok dong. Digosok biar nempel. Ya kan nggak kebaca pas di debit Iya, benar, gitu kan. Terus ada yang disolasi. Jadi masukin mesin ATM nggak keluar. Ternyata problemnya kayak gitu, dan ngurus ke kantor unitnya itu gampang gitu. Kayak yang aku tinggal mbak ini ada KPM ini, ada stok kartu, nggak ada, ke kantor aja. Oh, berarti si pihak himbarannya juga bisa aktif juga bisa ya? aktif dan enak loh, bisa by WA, nggak perlu kita ngantri ke sana gitu. Jadi kalau nggak ada kartu juga nanti aja mbak, kalau udah ada kartu nanti dikabarin gitu. Jadi mending kalau saldo nol saya nggak tahu mau jawab apa. Cuma bisa bilang sabar ya bu. Gitu. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya nih Mei. Pemutakhiran data KPM atau verifikasi komitmen? Ayo. Pemutakhiran deh ya kayaknya. Pemutakhiran data. Kayaknya lebih pemutakhiran. Kenapa? Kayak lebih ya, kita kan melihat update di lapangan aja gitu. Jadi kayak lebih enak deh ngerjainnya. Oke. Mei, pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Menjadi pendamping PKH atau guru SMP Negeri 7 Pesawaran? Berat ya. Kayaknya sih sebenarnya lebih ke menjadi pendamping PKH. Oke, terus? Karena kegiatannya itu bisa diatur. Kegiatan kayak kita mau perkel itu kita bisa ngatur waktunya nih gitu kan. Kalaupun rakor itu ya nggak pernah kan sampai sore banget gitu. Sedangkan semenjak jadi guru ini berangkat pagi pulang siang. Ini pandemi loh. Kalau nanti sudah masuk itu minimal jam 3 baru keluar sekolah, itu udah ngebayangin anaknya kayak mana gitu. Kayaknya cukup pendamping. Nih, last question ya. Pertanyaan terakhir nih. Oke. Kementerian Sosial atau Kemendikbud? Kemendikbud. Oke. Kenapa? Tadi jawabannya. Kalau untuk kegiatannya, memang pendamping PKH lebih worth it ya. Untuk saya sendiri sih gitu. Apalagi salary-nya nih, gaji. Wow. Kalau banget itu kayaknya pendamping PKH lebih oke gitu. Tapi kalau untuk sistem itu lebih enak di Kemendikbud sih. Kalau di PKH ini sistemnya masih sedikit rumit untuk dijalani, apalagi sering maintenance gitu ya. Benar. Kalau di Kemendikbud ini bahkan sampai sekarang kami masih pelatihan dan itu selalu update. Kalau sistem memang kadang kita kerja sampai jam 2 subuh. Nah, kebangun jam 3 langsung ambil laptop kan gitu ya. Tapi ya itu salah satu cerita seru. Tapi semua memang ada lebih kurangnya sih. Ya pasti. Makanya satu pendamping, satu Kemendikbud. Jadi nanti kalau seandainya PKH lebih baik, kita tuh punya cerita. Oh dulu tuh sistemnya begini loh. Iya. Cuman sayangnya Mei udah nggak bisa lagi ngerasain yang lebih baik. Sedih. Oke Mei, sebelum kita akhirin nih obrolan ini tuh udah lumayan lama juga ya. Kesan atau pesan deh itu loh untuk KPM mungkin, untuk PKH secara keseluruhan itu. Apa kira-kira? Kalau kesan kan tadi sudah lah ya. Kesannya banyak yang tadi diobrolin ya. Seperti itu, PKH itu luar biasa. Nggak hanya dari pusat, dari pemerintahan atau dari teman-teman pendamping,
justru di KPM PKH-nya itu sangat-sangat berkesan. Sampai terakhir saya di PKH itu sangat-sangat berkesan. Kalau untuk pesan atau harapan doanya gitu? Atau harapan doanya semoga program ini jauh lebih baik. Lebih baik dalam artian terus tertuju pada sasaran yang tepat, lebih bermanfaat, dan semoga para KPM di sana mau segera graduasi ya, khususnya untuk yang sudah pantas graduasi. Bu, gitu. Dapat peringatan tuh Bu, dapat pesan tuh Bu. Ayolah, sebelum digraduasi secara alamiah, graduasi mandiri itu lebih mulia. Lebih mulia ya. Oke deh kalau gitu. Meisya Puspita, terima kasih banyak nih Mei. Iya. Udah sama-sama. mampir ke NSP gitu ya. Iya, makasih juga loh, padahal udah ex pendamping. Karena banyak banget nih permintaan di bawah. Aduh, cerita dari Meisya dong, gimana sih kok bisa graduasi segitu banyak. Iya. Makanya baru kesampaian hari ini. Iya. Gue pribadi sebagai temen, mantan rekan kerja juga. Gitu banget sih. Berdoa supaya pekerjaan yang sekarang lebih baik, tanggung jawabnya lebih besar mungkin itu kan, jadi tetap bisa ngejalin dengan amanah. Ya, insya Allah. Gitu ya Mei ya. Sukses selalu Mei. Sukses juga Kak. Gitu. Semoga cepat graduasi ya. Iya. Oke, terima kasih Meisya. Ya, sama-sama. Dan sampai jumpa.